Timo Werner ingin tinggalkan Chelsea? Kata siapa? Sebuah informasi beredar mengenai masa depan Timo Werner. Striker timnas Jerman itu diklaim tidak akan meninggalkan Chelsea di musim panas nanti. Striker 24 tahun itu memang belum genap 1 tahun membela The Blues. Pasca ia direkrut dari RB Leipzig pada musim panas tahun lalu dengan mahar yang cukup tinggi. Dengan mahar transfernya yang besar, ada ekspektasi yang besar pula pada sang striker. Namun sang striker sejauh ini kesulitan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Werner sendiri dikabarkan sudah tidak tahan dengan kritikan-kritikan yang menimpa dirinya, sehingga ia digosipkan ingin pergi dari Chelsea di musim panas nanti. Menurut laporan yang dirilis Goal International, Timo Werner belum mau meninggalkan Chelsea di musim panas nanti. Ia menilai bahwa ia masih layak untuk membela Chelsea. Ia percaya bahwa ia punya kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses di London Barat. Untuk itu ia sudah memantapkan hati untuk terus melanjutkan karirnya di Chelsea. Werner cukup optimistis performanya akan membaik musim depan. Ia merasa cocok dengan pelatih baru Chelsea, Thomas Tuchel. Ia merasa lebih klop dengan permainan pelatih asal Jerman itu. Ia juga merasa performanya belakangan ini sudah semakin membaik, sehingga ia pede musim depan ia akan berkontribusi lebih besar bagi Chelsea. Awas Chelsea, jalannya musim bisa tiba-tiba berubah. Chelsea berhasil bangkit di bawah arahan manajer anyar dan merangsek ke 4 besar Premier League. Tapi situasi masih bisa berubah di 9 laga tersisa. Chelsea saat ini menduduki posisi 4 Premier League dengan 51 poin dari 29 laga. The Blues tertinggal 5 poin dari Leicester City di urutan 3. Tekanan besar hadir dari tim-tim yang ada di belakang mereka. West Ham United, Tottenham Hotspur, Liverpool, dan Everton seluruhnya ada dalam jarak 5 poin saja. Chelsea sebenarnya punya bekal bagus untuk menutup musim dengan positif. Tim yang bermarkas di Stamford Bridge ini belum kalah sejak ditangani Thomas Tuchel melalui 14 pertandingan dengan meraih 10 kemenangan. Gelandang Chelsea Mateo Kovacic mengungkapkan bahwa kerja keras dan pendekatan mental yang tepat krusial dalam tren positif ini. Tapi ujian besar akan hadir dalam 9 laga tersisa dan Chelsea mesti mengantisipasi situasi terburuk. Jelas sebuah tim seperti Chelsea ingin juara, kalau tidak ia berada di 4 besar. Yang mana penting? Di sepak bola kalau Anda menghadapi pertandingan dan latihan dengan baik, segalanya bisa berubah dalam 1-2 pekan dan itulah yang terjadi, katanya dilansir Metro. Tapi sekarang kami sudah bangkit dan kami perlu punya pendekatan yang sama dengan sebelumnya. Berlatih dengan bagus, menghadapi pertandingan dengan baik dan saya harap musim akan berakhir baik buat kami, ujarnya. Sosok Kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta di mata Reece James. Bek sayap Chelsea Reece James menyanjung Cesar Azpilicueta sebagai legenda klub. Ia mengaku banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari bek veteran asal Spanyol itu. Thomas Tuchel sukses meningkatkan kualitas permainan dari para pemainnya di London Barat. Ia memperkenalkan metode inovatif dalam latihan dan menggunakan formasi baru yang memungkinkan pemain untuk mengekspresikan diri mereka dengan lebih jelas. Namun lini bertahanlah yang punya peningkatan paling mengesankan ketimbang sektor lain dan Reece James menjadi pemain yang selalu hadir dalam skuad Tuchel. Dia hanya melewatkan 1 pertandingan dalam 14 pertandingan di bawah Tuchel, yakni dalam laga imbang di hari debut pelatih asal Jerman tersebut melawan Wolves. Dalam wawancara eksklusif dengan Chelsea TV, James memuji kapten klub Cesar Azpilicueta sebagai sosok yang memberi dampak besar dalam tim baginya. Dia sudah berada di klub selama beberapa tahun dan merupakan legenda klub. Bermain di depannya itu adalah hal hebat dan mengetahui bahwa saya memilikinya di belakang saya adalah perasaan yang sangat bagus. Saya selalu merasa aman dan terjamin di lapangan, kata James. Dalam formasi 3-5-2 racikan Tuchel, James bertransformasi dari bek kanan tradisional menjadi bek sayap yang mampu melakukan sprint untuk mendukung serangan. Tapi dia mengakui bahwa hal tersebut membutuhkan waktu untuk membiasakan diri sebelumnya. Jujur saja perlu sedikit membiasakan diri, saya tak terbiasa dengan bek tengah berlari melewati saya. Tapi saya sudah cukup bermain dan sekarang itu menjadi normal. Jorginho, jenderal lini tengah Chelsea yang dicemooh dan tak disegani.
Jika membicarakan siapakah pemain Chelsea yang tak pernah dipuji atau disegani, tentu jawabannya adalah Jorginho. Padahal ia adalah jenderal lini tengah yang memiliki peran vital dalam permainan The Blues. Padahal sebagai pemain tengah yang bermain di jantung permainan Chelsea, Jorginho memiliki peran yang amat vital. Tapi peran yang ia mainkan tak pernah dipuji, alih-alih disegani. Tak ayal sejak musim panas 2020 lalu, namanya center diberitakan akan digantikan Declan Rice. Keinginan pendukung Chelsea menggantikannya dengan Rice tak lepas dari posisi yang dimainkan Jorginho. Di era Frank Lampard, pemain berusia 29 tahun ini bermain di depan back atau pemain bernomor 6 dalam skema 4-3-3. Pada posisi ini banyak yang meyakini N'Golo Kante lebih baik ketimbang Jorginho. Alasannya mudah, Jorginho tak memiliki fisik tangguh untuk bermain di posisi itu. Tak ayal nama Rice pun diyakini akan menggantikannya. Penghinaan terbesar untuknya pun datang saat pendukung Chelsea lebih memilih Billy Gilmour yang notabene pemain muda dengan fisik yang terbilang kecil bermain di posisi tersebut ketimbang melihat Jorginho. Dari fakta ini saja, cukup menyimpulkan bahwa Jorginho tak begitu disegani sejak kedatangannya pada 2018 silam dari Napoli. Meski tak disegani atau dihormati dan bahkan dipuja pendukung Chelsea, Jorginho nyatanya mendapat pujian dari beragam elemen sepak bola, termasuk saat dirinya dinobatkan menjadi pemain terbaik Liga Inggris sepanjang tahun 2021 ini. Masih tergambar jelas bagaimana pada musim 2018-2019 lalu, Jorginho mendapat olok-olok dari pendukung Chelsea di stadion. Kala itu Jorginho disoraki pendukung Chelsea dengan alasan ia dianggap anak kesayangan Maurizio Sarri dan merebut posisi natural Kante di pos gelandang bertahan. Sejenak Jorginho tak memiliki kesalahan apapun, ia hanya menjalankan peran yang harus ia mainkan. Mungkin hingga saat ini banyak yang salah menafsirkan perannya sebagai regista di pos nomor 6 atau gelandang bertahan. Sebagai regista atau deep lying playmaker, Jorginho bertugas mengalirkan bola lewat kreativitasnya dan mengatur irama permainan dari depan jantung pertahanan. Posisi regista yang dimainkan Jorginho itu tepat berada di posisi nomor 6 atau gelandang bertahan dalam skema 4-3-3. Dapat disimpulkan Jorginho berada di posisi tersebut karena kebutuhan tim. Sarri saat itu memainkan pola ofensif berbasis penguasaan bola, sehingga peran Jorginho dibutuhkan di pos nomor 6 dalam skema 4-3-3. Statistik membuktikan bahwa Jorginho sangat cerdik dalam bertahan sebagai pemain bernomor 6 di Chelsea, meski tak punya fisik kuat dan lari kencang yang menjadi syarat utama sebagai gelandang bertahan menurut masyarakat awam. Jorginho dengan kecerdasannya memiliki rataan apik dalam bertahan dengan memberi tekanan rata-rata sebanyak 19,98 kali per 90 menit, 2,53 tackle per 90 menit, 1,66 intercept per 90 menit, 1,85 blok per 90 menit. Kecerdasan Jorginho sebagai jenderal di lini tengah Chelsea dalam menyerang dan bertahan pun banyak dipuja lawan-lawannya, seperti James Maddison dan bahkan Declan Rice, pemain yang diminta pendukung The Blues untuk menggantikannya.